Wahyu 1 ketujuh malaikat adalah ketujuh bintang atau ketujuh orang manusia yang adalah utusan Tuhan bagi setiap zaman-zaman gereja, dari Efesus sampai Laodikia, yang adalah Rasul Paulus di zaman yang pertama Efesus, kemudian Irenaeus, Smyrna, kemudian Martin di zaman gereja Pergamus, kemudian Kolumba di zaman gereja Tiatira, kemudian Martin Luther di zaman gereja yang ke-5 Sardis, kemudian John Wesley di zaman gereja yang ke-6 Philadelphia, dan Branham di zaman gereja yang ke-7 Laodikia. Dan mereka adalah utusan manusia. Itulah sebabnya malaikat ketujuh yang dituliskan di Wahyu 10 tidak sama dengan malaikat ketujuh yang dituliskan di Wahyu 11 ayat yang ke-15. Karena di Wahyu 11 malaikat itu adalah malaikat sangkakala. Tapi Wahyu 10 ayat 7 adalah malaikat utusan zaman gereja Laodikia, William Branham. Nah, kemudian di Wahyu 16, ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan murka itu adalah ketujuh malaikat bumi, yang tidak lain adalah Rasul Paulus, Irenaeus, Kolumba, Martin Luther, John Wesley, dan William Branham. Jadi bukan malaikat sorga yang akan menghakimi, tapi malaikat bumi. Malaikat bumi yang akan menjadi hakim bersama dengan Kristus, bukan malaikat sorga. Dan ketujuh utusan zaman-zaman gereja adalah malaikat bumi, lahir dari rahim perempuan, dan memberitakan pesan Injil di masing-masing zaman, untuk memeteraikan umat Tuhan di masing-masing zaman. Dan dari mana kita tahu bahwa ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan murka itu adalah ketujuh malaikat bumi yang pernah tampil di bumi di setiap zaman? Maka disebutkan di dalam nas itu ciri-ciri pakaian mereka, ya kan? Pakaian yang sama yang dikenakan oleh Yesus Kristus di Wahyu pasal 1, di mana Yesus Kristus terlihat berjalan-jalan di tengah-tengah kaki Dian, dan di tangan kanannya ketujuh bintang, yang adalah ketujuh utusan dari Paulus sampai Branham. Dengan pakaian yang sama yang dikenakan di Wahyu 1 dan Wahyu 16, perbedaannya adalah di Wahyu 1 selempang ada di pundak kalau nggak salah, tapi di Wahyu 16 sekarang ada di pinggang. Tapi itu adalah oknum yang sama. Dan memberikan kepada ketujuh malaikat itu ketujuh cawan yang adalah ketujuh malapetaka, ketujuh murkanya Allah untuk dilemparkan ke bumi. Jadi ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan murka tidak lain adalah ketujuh utusan zaman gereja. Seperti contoh di situ, malaikat yang ketujuh yang memegang cawan murka, malaikat yang ketujuh, malaikat cawan yang ketujuh melemparkan ke udara. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, into the air, bahasa Inggrisnya, into the air, ke udara atau ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka dengan demikian genaplah murka Allah dicurahkan atas mereka yang diam di bumi. Dan ingat, ketiga celaka atau ketiga perang dunia, yaitu perang dunia 1, 2, dan 3 adalah sangkakala 5, 6, dan 7 adalah penghukuman yang Tuhan nyatakan atas mereka yang diam di bumi. Tapi khusus di perang Armageddon, perang dunia ketiga, itu adalah murka yang sepenuhnya. Tapi kalau kita membaca di sangkakala di Wahyu 8, Meterai 1 sampai 4, disebutkan di situ seperempat
Tapi di Wahyu 16, di bawah penumpahan ketujuh cawan murka, semua, dan seterusnya. Dan di Wahyu 16 ayat 17 ini, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, ke udara. Mengingatkan kita kepada pelayanan Brother Branham ketika Tuhan suruhkan kepada nabinya untuk mendatangkan penghukuman sementara dengan terjadinya gempa bumi besar di Alaska. 9,2 lebih skala Richter. Dan sampai hari ini gempa bumi Alaska menempati posisi gempa bumi terbesar dengan tsunami di ranking 2 setelah Chili. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa gempa bumi Alaska ini adalah bentuk penghakiman Tuhan, permulaan penghakiman yang dijatuhkan Tuhan di pantai barat, dan pantai barat menunjuk Amerika Serikat, dan Alaska adalah bagian dari Amerika Serikat. Dan kota yang terkena dampak pada waktu itu adalah kota Ankara, gempa dan tsunami. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa gempa bumi ini adalah nubuatan yang sudah diucapkan oleh Brother Branham sekitar 4 hari sebelum gempa berlangsung. Dan dia mengucapkan itu ketika dia berada di padang gurun Arizona. Dan Tuhan katakan kepada nabinya, lemparkan batu ke angkasa, ke udara. Nah, dan ketika batu ini turun, mengakibatkan datangnya angin puting beliung dan menghasilkan sebuah ledakan besar dan menghancurkan tebing-tebing yang ada di dekat di mana Brother Branham sedang berdiri. Dan kemudian keluar dari mulut Nabi adalah ucapan penghakiman menghantam pantai barat. 4 kata keluar dari mulut Nabi. Penghakiman melanda pantai barat. Dan 4 hari kemudian Alaska digoncang. 9,2 lebih skala Richter. Dan itu adalah baru permulaan penghakiman. Itu berlangsung di tahun 1964 pada bulan Maret. Look at the vision of Tucson 3 years ago. When standing up here on the lane. When 5 years before that, he said the day that the city drives a stake down in front of that gate, turned herself towards the west. My tabernacle of folks in here knows that time. That's right. And the day that Mr. Goings Dam was up there and drove that stake down, I said to the wife, is something about this? She said, what is it? And I went and looked in my little book, there it was. That next morning at 10 o'clock, sitting in there, my room there about 10 o'clock, the angel of the Lord came down. He said, go to Tucson. You'll be northeast of Tucson. There comes 7 angels in a cluster that will shake the whole earth around you. And said, it'll be told you from there. How many remembers that here? Way before it happened, there's man sitting right here in this building tonight, was standing right there when it happened, and said the 7 seals of the hidden mysteries of the entire Bible be opened and fulfill Revelation 10, that in the 7th angel's message these things should come to pass. This day, this scripture is fulfilled before our eyes. This day, this scripture is fulfilled. Last year, standing in the same place, Mr. Woods here and I, going up the hill in a kind of mourning about his wife being sick. The Holy Spirit said, pick up a rock. Laying there, throw it up in the air. When it comes down, say, thus saith the Lord. There will be judgment strike the earth. The hand of God. The next few hours. I told Mr. Woods is present tonight. Now I guess 8 or 10 of the men of 15 that was there at that time when it took place the next morning, where the Lord came down in a whirlwind and ripped the mountain out around us and cut the tops of the trees loose and made trees black and said, judgment is headed towards the west coast.
2 days after that, Alaska almost sunk beneath the earth. And since then, up and down the coast, the belches of God's judgment against that spiritual screen. There is a iron curtain, there is a bamboo curtain, and there is a sin curtain. Civilizations travel with the sun. So has the gospel. They've come from the east and went west like the sun goes. And now it's on the west coast. It can't go no further. If it goes further, it'll be back east again. The prophet said there will come a day that cannot be called night or day. A dismal day, a lot of rain and falls. Just enough to know how to join a church, or what's your name on the book? But it shall be light about the evening time. This day, this scripture is fulfilled. The same S-U-N that rises in the east is the same S-U-N that sets in the west. And the same S-O-N of God that come in the east and vindicated himself as God manifested in the flesh is the same S-O-N of God in the western hemisphere here that's identifying himself among the church tonight, the same yesterday, today, and forever. The evening light of the sun has come. This day, this scripture is fulfilled before us. Ya, puji Tuhan, kita sudah melihat video klip dari gempa bumi Alaska, penghakiman melanda pantai barat. 4 kata yang keluar dari mulut Nabi oleh perintah malaikat Tuhan. Amin. Nah, ketika kita membaca Wahyu 16 ayat 17, tidakkah malaikat bumi melakukan hal yang sama? Jadi siapakah malaikat yang ketujuh yang memegang cawan murka? Brother Branham. Sudah terlaksana. Amin. Dan dengan selesainya pencurahan cawan-cawan murkanya Allah atas mereka yang diam di bumi, maka yang berikutnya adalah milenium. Kerajaan 1000 tahun. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya milenium tidak akan bisa ada di bumi sebelum bumi dimurnikan melalui perang Harmagedon. Dan perang Harmagedon adalah antara cawan yang ke-6 dan cawan yang ke-7. Misteri ini disingkapkan kepada mempelai wanita. Hal-hal yang mengikuti perang Harmagedon, apa yang menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga, perang Harmagedon, maka antara cawan yang ke-6 dan cawan yang ke-7, misteri ini disingkapkan melalui pelayanan Nabi kepada mempelai wanitanya. Terpuji nama Tuhan. Brother Branham mengkhotbahkan tentang 3 roh najis seperti kata di khotbah orang-orang yang diurapi di akhir zaman tahun 1965. Itu judul khotbahnya. Orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Di situ Nabi menyingkapkan misteri tentang 3 roh najis seperti kata. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pesan ini sudah terbukti benar. Pelayanan Kristus di dalam diri manusia Allah, Brother Branham, adalah sebuah pelayanan yang terbesar di sepanjang zaman. Amen. Kristus di dalam Branham adalah sebuah pelayanan yang terbesar di sepanjang zaman. Bahkan Kristus di dalam tubuhnya sendiri 2000 tahun yang lalu, dia tidak menciptakan apa-apa. Dia hanya menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dia hanya merubah air menjadi anggur. Tetapi Kristus di dalam Branham, haleluya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah tupai, bangkitlah ikan kecil oleh firman yang diucapkan. 5 kali pemanifestasian firman yang diucapkan. Karena Yesus sudah berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sehingga ketika Anda melihat video ini, Anda mendengar suara Nabi berkhotbah dengan lantang, dengan intonasi yang jelas, dengan sungguh-sungguh, tidak akan membuat hatimu bergetar? Masihkah kita menginginkan cara berpikir yang lama? Seharusnya itu membuat kita berubah dan membuat persiapan kita menjadi semakin jelas, lebih sungguh-sungguh lagi, seperti perempuan yang kehilangan dirham.
mencari dirhamnya, menerangi rumah tersebut, menyalakan lampu, menyalakan Alkitab saudara. Amin. Pakai sapu untuk mencari di tempat di mana dirham itu jatuh sampai menemukan, karena dia mencari dengan teliti dan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan itu sebagai individu-individu orang percaya. Meneliti Alkitab dan pesan dengan teliti, menyelidikinya seperti orang-orang Yahudi di Berea dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan berkati jiwamu. Amin. Tuhan berkati hatimu. Anda menggenapkan perumpamaan di Lukas 15 itu, bahwa Andalah perempuan yang kehilangan dirham dan sudah menemukannya. Haleluya. Inilah pesan di akhir zaman yang memulihkan kita untuk kembali kepada pengajaran para rasul di gereja mula-mula dan membawa kita untuk siap di dalam pengubahan tubuh. Singkirkan segala cara berpikir yang lama, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kesempatan masih ada, karena nabi yang sama menubuatkan 4 kata tadi, penghakiman melanda pantai barat. Maka di tahun 1965, nabi menubuatkan yang berikutnya. Los Angeles akan tenggelam ke dalam lautan sedalam 40 mil. Dan Nabi sudah mengatakan, semenjak gempa di tahun 1964 pada bulan Maret itu, Los Angeles, California terus dilanda goncangan demi goncangan. Dan kita terus memantau akan hal itu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di akhir tahun, ada malaikat investigasi sedang melintas Pasifik, ya kan? Itu adalah malaikat-malaikat. Kalau orang-orang itu bilang cahaya-cahaya, kalau pihak Pentagon mengatakan itu adalah UFO, Nabi mengatakan itu bukan UFO, itu adalah para malaikat yang diutus Tuhan untuk mencari di mana posisi orang percaya dan memisahkan orang percaya dari lalang. Haleluya. Dan apa yang terjadi sesudah para malaikat itu melintas samudra Pasifik? Gempa melanda California lagi. Seminggu kemudian. Akan selalu begitu. Itu sebabnya California, pantai barat terus digoncang gempa. Dan Nabi sudah mengatakan, tiba waktunya Los Angeles akan tenggelam sedalam 40 mil mengikuti kota pantai yang sebelumnya, yaitu adalah Kapernaum di zaman pelayanan anak manusia Yesus Exodus yang kedua, dan akan mengikuti Sodom dan Gomora yang terjun tenggelam ke dalam lautan api di bawah pelayanan anak manusia Kejadian 18. Amin. Dan sekarang pelayanan anak manusia Kejadian 18, Sodom tenggelam ke laut mati. Pelayanan anak manusia Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Kapernaum tenggelam ke dasar laut. Maka pelayanan anak manusia di akhir zaman, dalam hal ini Los Angeles, kota para malaikat yang jatuh. Los artinya hilang, angels artinya para malaikat. Mereka adalah para malaikat yang jatuh. Jadi apa yang berlangsung dan yang sudah berlangsung dan yang akan terjadi, semuanya tertulis di dalam nas-nas kitab suci. Karena Tuhan tidak pernah keluar dari Alkitab. Nabi yang benar tidak pernah mengajarkan dan menubuatkan sesuatu yang di luar daripada kitab suci. Dan kita di zaman ketika seluruh nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu sudah tersingkap dengan sangat jelas. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Penebusan sepenuhnya